ya permukiman kata-kata berkelanjutan sebenarnya kalau PP yang tentang perumahan permukiman itu sudah memenuhi. Kalau standar hanya itu istilah berkelanjutan itu semenjak 2015 ya oleh agenda PBB ya, bagaimana mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, tangguh, aman dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, Makassar hari ini adalah kota yang terus tumbuh dan bergerak cepat. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,48 juta jiwa, Makassar menjadi salah satu kota dengan kepadatan tertinggi di kawasan timur Indonesia. Tentunya pertumbuhan ini membawa dinamika baru, pemirsa. Perumahan atau permukiman semakin meluas dari pesisir kota hingga pinggiran kota Makassar. Data menunjukkan di kawasan pesisir kota Makassar saja terdapat lebih dari 200 hektar kawasan permukiman kumuh. Di waktu yang sama, ruang-ruang hijau semakin menyempit karena kebutuhan lahan perumahan baru. Nah, ini tentu menjadi tantangan nyata bagi kita semua, bagaimana seharusnya menata sebuah kota yang begitu padat dengan pertumbuhan yang begitu cepat agar bisa tetap nyaman dan tentunya berkelanjutan untuk dihuni. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tantangan mewujudkan perumahan atau permukiman berkelanjutan di Kota Makassar yang tentunya akan kita bahas bersama dengan Guru Besar Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Insinyur Mimi Arifin MSI. Assalamualaikum Prof. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Prof hari ini? Ya, Alhamdulillah baik ya. Meskipun Prof tadi sempat mengatakan agak-agak kurang fit, tapi tetap semangat tentunya untuk sharing dengan pemirsa Unhas TV semua. Nah, kita bahas soal permukiman nih Prof di episode kali ini. Dan ini mungkin adalah topik-topik yang jarang tersorot namun sebenarnya sangat krusial ya, di mana ini merupakan tempat manusia atau masyarakat ini beraktivitas ya yang namanya dengan permukiman. Nah, untuk mengawali diskusi kita pada kesempatan ini mungkin boleh dijelaskan dulu dari sudut pandang Prof Mimi sendiri bagaimana melihat pertumbuhan permukiman di Kota Makassar, Prof. Ya, baik. Pertumbuhan wilayah permukiman ya. Kalau kita berbicara pertumbuhan permukiman, itu tidak akan lepas dari pertumbuhan perkotaan. Karena lahan permukiman adalah bagian dari lahan perkotaan. Lahan perkotaan, kita bisa lihat bersama ya, mungkin saya cerita sedikit sejarah karena bagaimana perkembangan permukiman itu. Ya, di Kota Makassar itu dari yang dari awal tahun 1971 ya 71 itu ya dengan PP 51 tahun 71 itu ada peraturan pemerintah RI yang menambah luasan Kota Makassar itu awalnya sehingga ada 10 desa dari Makassar itu sendiri, dari Kabupaten Goa itu yang akhirnya masuk ke kawasan Kota Makassar. Itu, walaupun secara kita katakan ya bahwa secara umum perkembangan kota itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Internal itu sendiri dari pertumbuhan penduduknya baik secara alami dan migran, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dinamika sosial budaya, ya. Kalau misalnya dari eksternal itu dari misalnya kebijakan-kebijakan, ya itulah tadi yang saya katakan kebijakan begitu dari PP itu memperluas, ya jadi Kota Makassar itu penambahan 10 desa dari Kabupaten Goa, ya yang termasuk ya. Mulai dari Barombong, ya Barombong, Karuisi, Telok Baru. Jadi itu bayangkan dari 21 km persegi menjadi 175,77 km persegi, hampir 8 kali. Jadi ya begitu besar ya.
dari Kabupaten Maros juga itu ada 5 desa, mulai Bira, Daya, Bulu Rokeng, ya, Tamalan Rea itu penambahan semua. Penambahan semua. Iya, Oke. iya. Jadi kalau dari Pangkep itu ada Barang Cadi, Barang Lopo dan Kodingareng. Ya, kita semenjak itu terjadi perluasan, saya lihat di situ Unhas mulai jeli ya. Waktu itu langsung pindah ke Tamalan Rea yang dulu di Baraya. Di Baraya, betul. Ya, begitu pindah, salah satu contoh ini ketika pindah, ya otomatis daerah tersebut sudah menjadi padat, dan otomatis permukiman akan perumahan dosen itu waktu itu tahun 80, kemudian diikuti oleh BTP, banyak sekali, dan itu juga didukung lagi dari pusat ketika pemerintah sudah mencanangkan adanya bantuan di sektor perumahan, mendukung ya dengan Perumnas, kemudian Real Estate Indonesia, ya, serta Bank BTN yang memang diperuntukkan untuk mendukung pengadaan perumahan itu. Jadi begitu banyak pertumbuhan ya, mulai dari BTP yang perumahan Perumnas, kemudian juga Minasa Upa itu di daerah-daerah skala-skala besar semua. Ya, itu Minasa Upa itu 180 hektar. Kemudian BTP juga itu hampir ya berapa ya, 200 lebih, itu hampir 63% dari luasannya Kecamatan Tamalan Rea. Itu ya, jadi luas sekali. Jadi kemudian juga ada kebijakan lagi ketika Kota Makassar itu mengarah ke metropolitan. Ya, jadi ketika mengarah ke metropolitan dan walaupun metropolitan itu memang di Perpresnya itu tahun nomor 55 tahun 2011 ya, itu Maminasata. Tapi sejak tahun 80 itu sudah digadang-gadang memang akan menjadi sebuah metropolitan. Mulailah di situ daerah ada terbentuk jalan yang menembus oleh GMTDC, oleh Asindo, itu membantu di situ jalan dari kota ke Takalar dan Goa. Ya, di situ daerah situ tumbuh permukiman. Iya, jadi tumbuh. Jadi hal-hal itu yang mempengaruhi pertumbuhan permukiman. Kemudian juga ya bisa kita lihat juga di daerah berapa perusahaan ya, karena yang tadi disebut Real Estate Indonesia didukung BTN, ya tumbuhlah permukiman. Iya, walaupun ya kita bahkan saya katakan itu CPI ya 2015 itu setelah Maminasata itu ya mulai dikembangkan reklamasi ya. Tadi yang kita sampaikan begitu besar di situ yang menjadi area perumahan dan perumahan mewah ya, ya menengah ya, itu yang berkembang. Kemudian juga Ciputra grup itu tidak hanya di situ, tapi dia juga langsung bangun di Talasa menjadi ya skala ya kota baru yang memang dengan konsep modern. Ya, di situ dia membuat ada sekitar 700 hektar yang di situ. Dan begitu pertumbuhan yang selanjutnya lagi kita dengar Sumarekon yang mendekati semua area industri. Dengan konsep-konsepnya jadi itu muncul dekat dengan bandara, dekat dengan kawasan industri. Jadi tumbuhnya permukiman itu akibat ada magnet-magnet yang dia mengikuti ya. Kalau industri terus tadi yang saya cerita awal mulai dari pendidikan juga ya, tentu dia butuh ya. Jadi bahkan yang terkini saya bisa sampaikan ke depan itu ya, ada dengan program 3 juta rumah dari program Presiden pemerintah Prabowo ya. Itu ya, kalau ini ditanggapi oleh provinsi bagaimana dia mau mereklamasi kawasan di area Untia ya, itu dengan fungsi utama adalah permukiman. Fungsi utamanya permukiman. Ya, 40%. Iya, 40% dari 1.440 hektar. Itu sudah digalakan oleh pemerintah provinsi. Iya, provinsi sudah ke arah situ karena untuk menanggapi bagaimana kebutuhan akan perumahan. Oke, luar biasa sekali. Jadi tadi
penjelasannya ini seperti kita kilas balik nih bagaimana potret Kota Makassar. Ternyata dari 1971 itu ada penambahan wilayah yang kemudian itu tadi berkembang karena ada faktor internal dan eksternal, termasuk juga dari kebijakan pemerintah sendiri ya Prof ya. Dan salah satu yang saya garis bawahi juga bahwa ketika ada permukiman itu harus tentu ada magnet yang kemudian menjadi titik sentral di situ munculnya permukiman yang padat ya yang disampaikan oleh Prof tadi. Nah, ini salah satu konsep yang menarik juga yang bakalan kita bahas adalah permukiman berkelanjutan. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa TV bagaimana sih permukiman berkelanjutan itu, Prof? Oh iya. Kalau ya permukiman kata-kata berkelanjutan sebenarnya kalau PP yang tentang perumahan, permukiman itu sudah memenuhi. Kalau standar hanya itu istilah berkelanjutan itu semenjak 2015 ya oleh agenda PBB ya, bagaimana mewujudkan ada 17 sektor kalau perumahan itu masuk di sektor ke-11, bagaimana mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, tangguh, aman dan berkelanjutan. Jadi itu ya karena itu masa jadi global orang jadi itulah konsep yang digunakan. Ya walaupun itu sebenarnya aturan-aturan perumahan permukiman ya itu sebenarnya sudah tercakup bagaimana agar perumahan itu tumbuh dengan secara berkelanjutan. Salah satu saya terjelaskan bagaimana permukiman yang berkelanjutan. Ya tentu kumpulan dari perumahan yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana itu ya, kemudian dia layak huni ya, dengan fungsi rumah itu mampu sebagai pembinaan keluarga itu kan sebenarnya pembinaan keluarga ya, eksistensi diri karena tidak bisa dipungkiri juga rumah itu merupakan eksistensi diri secara psikologis, dan itu yang terakhir itu, dan itu yang penting bagaimana bahwa pada perumahan itu sebaiknya ada sarana yang mampu memelihara tentang rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan, itu konsep besar dari permukiman berkelanjutan itu ya. Rasa kebersamaan ini menarik juga untuk kembali diulik nih Prof. Nah, mungkin boleh dijabarkan nih bagaimana sih poin atau goals dari permukiman berkelanjutan ini yang titik beratnya tadi pada rasa kebersamaan itu. Nah, seperti apa bentuk konkret dari yang ingin diwujudkan ini Prof nih? Ya, itu rasa kebersamaan itulah yang menumbuhkan partisipasi. Jadi bagaimana karena kita sama rasa memiliki lingkungan, dia akan menjaga, kemudian itu juga otomatis bagaimana partisipasinya, karena di dalam pengembangan perumahan faktor partisipasi dari masyarakat itulah yang menjadi poin keberlanjutan dari suatu program-program untuk peningkatan kualitas permukiman atau perumahan. Jadi keterlibatan semua pihak semua masyarakat. Jadi itu yang berharap diwujudkan melalui permukiman berkelanjutan ini. Kalau kembali kita melihat Kota Makassar hari ini, Prof, bagaimana Prof memandang Kota Makassar khususnya dalam wilayah permukiman ini? Bagaimana Prof memandang secara objektif permukiman di Kota Makassar hari ini, Prof? Kalau permukiman di Kota Makassar ya sebenarnya sudah, kalau dia mengikuti aturan yang saya sebutkan tadi ya itu dengan ada dilengkapi dengan sarana dan prasarana itu sudah mengarah ke keberlanjutan. Ya kalau misalnya tidak, jadi tinggal bagaimana aturan pun juga sudah bagus ya, tinggal bagaimana ketatnya pengontrolan dari perizinan, karena kalau perizinan itu misalnya harus saya lihat kalau di PP tahun 2021 nomor 12 dari peraturan pemerintah ya, itu kan ada ketentuan bahwa permukiman skala besar skala besar itu harus misalnya dia 30% dari luasannya itu juga harus sebagai PSU. Itu aturan. Kemudian diwujudkan lagi dalam Perda Kota Makassar itu bahwa untuk kawasan yang multifungsional artinya di situ ada perumahan, ada perkantoran, ada perdagangan, itu multifungsional itu 30%
itu sudah ada ya itu, tapi PSU-nya ya hanya sayangnya ya bukan sih, saya mungkin juga belum saya belum mendapatkan adanya tentang bagaimana kalau permukiman yang ini bukan multifungsional, hanya perumahan saja yang kita lihat itu ya. Itu jadi dia apa secara spesifik diatur dalam regulasi tersebut ya Prof. Oke, tapi untuk perumahan yang multifungsional itu sudah ada teratur dengan jelas ya. Dengan jelas itu 30% itu untuk PSU, termasuk 2% untuk ini kalau pemakaman. Kan rumah itu sebenarnya harus sarannya apa? Tempat pemakaman. Hanya dia tidak di situ dibikin, masa tiap rumah kalau ada itu dia harus kompensasi dananya ke dinas pertamanan mungkin itu. Jadi pertamanan lah yang beli lokasi lain untuk pemakaman ya. Tapi pemakaman juga masuk RTH sebenarnya. Ya, jadi itu. Jadi memang kalau dari segi regulasi itu sudah di-cover semua, sudah teratur dengan jelas, sudah bagus. Nah, sekarang pertanyaan kemudian implementasinya nih Prof. Sejauh riset ataupun penelitian-penelitian yang sudah Prof Mimi dan tim lakukan, bagaimana teman di lapangan nih? Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang diatur tersebut atau seperti apa Prof? Ya mohon maaf, jadi artinya kalau namanya penelitian kita berbicara apa adanya. Jadi kalau di waktu baru-baru ini dari labo kami itu melihat ada 34% itu perumahan yang tidak memiliki RTH. Iya, jadi sebenarnya kalau itu, tapi saya juga nggak bisa ini karena siapa tahu itu bukan yang tadi perumahan yang tidak multifungsional. Jadi jangan sampai, makanya saya kembali lagi harus aturan-aturan itu detail supaya ketika memberi izin nggak lagi wah ini sudah ada ini patokannya walaupun disebut itu ada perwali tapi mungkin lebih bagus itu intinya lebih detail. Jadi dari segi regulasi meskipun sudah ada mesti dispesifikan lagi nih kategori-kategorinya betul ya. Supaya tidak abu-abu di saat memberikan izin dan lain sebagainya. Wah, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya ini juga yang menjadi salah satu poin atau perhatian penting kalau kita berbicara soal permukiman berkelanjutan adalah isu lingkungan juga nih Prof. Nah, kita mau bahas sedikit juga bagaimana kemudian permukiman berkelanjutan ini dalam mewujudkan atau mendukung isu-isu lingkungan yang ada. Nah, tapi jangan dijawab dulu Prof, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama Prof Mimi Arifin. Tadi kita sudah bahas bagaimana kemudian potret permukiman di Kota Makassar hingga hari ini, dan juga sudah dijelaskan tadi gambaran besar bagaimana sih tentang konsep permukiman berkelanjutan itu. Nah, tadi sempat dibahas juga bagaimana kemudian standar atau indikator dari permukiman layak huni ini, Prof, yang mungkin juga penting untuk diketahui oleh pemirsa Unhas TV. Baik. Permukiman yang layak huni itu ada persyaratan yang seperti misalnya sehat, ya, kemudian aman, ya itu ada itu. Kemudian kalau sehat itu sendiri dia hanya melihat bagaimana luasan, ya, karena itu ada luasan
luasan rumahnya. Jadi itu per rumah itu dengan per orang itu harus 9 meter persegi. Jadi kalau tipe 36 itu hanya sebenarnya untuk 4 orang, nggak bisa lebih ya, karena kalau standar itu ya sebenarnya demikian. Kemudian untuk kesehatan, ruangannya juga harus ya memanfaatkan bagaimana matahari dengan memanfaatkan pengkondisian ya, itu dari penghawaan. Jadi penghawaan itu minimal 5%, pencahayaan itu minimal 10%. Itu. Dan itu kalau yang ini juga sehatnya itu airnya, yang sumber air ya, karena itu yang utama ya, itu harus harus tidak berasa, tidak berbau ya, dan tidak berwarna. Ada ya untuk misalnya untuk sebuah perumahan. Dan dari sanitasinya juga harus yang layak. Itu dari kesehatannya. Ya, dari kesehatan itu harus dipenuhi. Ya. Kemudian faktor yang lain selain kesehatan tadi apa yang mesti jadi indikator tadi? Ya, indikator tadi ya soal ini juga ya, kalau yang tadi soal ini standar-standar luasan dan ini yang kalau dia kata perumahan kan mesti termasuk yang tadi terkait dengan yang berkelanjutan, yang itu RTH-nya harus dipenuhi. Yang lingkungan. Iya, itu biasanya 1 meter persegi per orang. Ya, kalau itu idealnya seperti itu ya. Di sebuah kawasan permukiman itu sendiri yang layak huni. Yang paling penting tadi kesehatan ya, dari segi luasannya per orang itu ada standar-standar untuk mengukur itu. Bahkan juga. Tinggi plafonnya itu 2,7 minimalnya. Jadi ada supaya bisa angin dengan ini flow-nya itu bisa terjadi. Sampai ke pencahayaan juga tadi ada untuk mengukur yang ideal mana ya gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, berbicara soal lingkungan ya, ini tadi yang sempat kita akan bahas nih Prof, bahwa memang diusahakan adanya ruang-ruang hijau gitu di sebuah permukiman. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut bagaimana konsep permukiman berkelanjutan ini mendukung isu lingkungan tersebut, Prof? Oh iya, yang tadi saya sebut RTH. Ya, RTH sih sebenarnya taman-taman itu kalau dilihat sepele, padahal itu memiliki banyak fungsi. Jadi bisa mulai dari fungsi ekologi, ya tuh RTH itu fungsi ekologi, fungsi sosial, ya. Kalau fungsi ekologi itu ya dia mengubah dari, kalau banyak pohon kan mengubah dari CO2 menjadi O2. Kemudian juga kalau daerahnya terbuka, otomatis resapan air dengan bagus terjadi. Kalau misalnya dia fungsi tadi fungsi sudah ekologi ya, fungsi ekonomi itu bisa diharapkan di RTH itu juga orang mampu. Kalau kita bisa lihat itu bisa. Kalau kita lihat di permukiman ya, saya hanya bilang menengah ke bawah. Kalau atas itu tidak sampai begitu, bahwa di situ ada sektor informal biasa juga ikut menjual, jadi orang makan gitu. Jadi sebenarnya RTH itu ada fungsi. Kemudian yang penting itu interaksi sosial. Ya, jadi orang itu dengan tetangganya itu bisa berinteraksi di situ. Jadi ada hubungan, sehingga paling tidak mereka mengetahui misalnya ada program-program apa di situ, tempatnya bersosialisasi. Kemudian juga ada fungsi edukatif yang di situ anak-anak pun juga yang soal dia tahu namanya pohon ini. Kemudian ada kecerdasan kinetik yang bisa dibina di kalau anak-anak bisa punya taman. Makanya hal-hal itu yang diharapkan, karena kita maunya bahwa pembinaan keluarga itu yang tadi istilahnya bagaimana terjadinya pembinaan keluarga, artinya di situ bagaimana secara keseluruhan bahwa permukiman itu mampu yang tadi menghasilkan kebersamaan kebersamaan, dan satu lagi menghasilkan generasi yang berkualitas. Yang saya kecerdasan kinetik. Ya, kemudian yang satunya yang tadi sempat sebenarnya bahwa itu juga ada rumah itu mampu eksistensi diri dan dia juga produktif. Ya, produktif itu ketika rumah nyaman, yang tadi luasannya itu, ya orang juga dengan nyaman bisa bekerja di rumah. Bahkan terkadang ada orang bisa buat kue untuk dijual. Jadi itu bagaimana rumah itu mampu produktif. Dan yang mau ini adalah dia menghasilkan generasi yang berkualitas. Jadi menciptakan taman-taman itu tadi sering dianggap itu banyak sepele, tapi banyak sekali gunanya ya, ekonomi, ya sosial, ya itu
edukatif, ya, banyak sekali. Bahkan biasa kalau kita singgung ini perencana, dia sebut itu estetis. Ya, keindahan kan, ya. Dan kalau orang lihat yang indah-indah kan segar lagi, fresh lagi, ya. Jadi sebenarnya itu tidak terganggu, tapi ada dampak. Iya, ada dampak psikologi mungkin ke sosial juga tadi, bisa bercengkrama di taman-taman tersebut. Dan termasuk juga yang ekologi juga yang penting tadi Prof, karena semakin banyak lahan permukiman yang dibangun itu resapan itu tadi semakin kurang. Nah, itu bisa menjadi pemicu juga terjadinya banjir dan lain sebagainya. Nah, ini dengan dibangunnya taman-taman tersebut tentu bisa meminimalisir kemungkinan dampak-dampak buruk ketika mungkin ada musim ekstrim dan lain sebagainya, termasuk akan mengarah ke sana juga ya Prof ya. Iya. Bahkan juga itu kalau memang mau lebih dalam lagi, perumahan itu kalau misalnya ditekankan yang tadi misalnya banjir, ya misalnya tiap rumah memiliki sumur resapan, terus itu memperbanyak RTH, ya itu kayak begitu. Oke. RTH ya yang menjadi salah satu kunci juga di permukiman berkelanjutan itu. Kalau ini Makassar baru kalau saya lihat dari dinas DLH ya 12,45% kalau saya tidak salah. Dari yang syaratnya adalah 30%. Jadi sebenarnya itulah kunci bisa jadi jadi dasar bagaimana untuk menggalang swasta pihak developer untuk membantu menyediakan RTH. Sama-sama aware dengan hal tersebut tentunya ya. Oke. Nah, kalau dilihat di Indonesia sendiri Prof, apakah ada mungkin wilayah, kota ataupun kabupaten ataupun provinsi gitu yang kemudian bisa menjadi contoh atau patron gitu dalam betul-betul mewujudkan permukiman berkelanjutan ini, Prof? Ya, saya tidak bisa karena saya tidak meneliti. Iya, jadi tidak bisa ini yang saya tahu saja dan yang saya rasakan. Salah satu contoh, ada beberapa perumahan terkadang sudah nyaman, aman, ya itu semuanya. Misalnya di perumahan mewah, ya tapi dia dari segi sosial itu kurang. Ya itu jadi perlu itu. Jadi terkadang juga kalau di permukiman menengah ke bawah terkadang ini tetapi tidak dilengkapi dengan fasilitas yang seharusnya gitu ya. Itu ada ini. Secara jadi mungkin dari secara bentuk ataupun fisiknya sudah memadai, nah interaksi sosialnya yang malah kurang gitu ya, Prof. Ya kayak perumahan-perumahan gate community itu kan biasa dia menutup. Ya, individualism lah ya, kurang lebih seperti itu. Kayak gitu. Oke, nah kemudian kalau kita misalnya melihat nih Prof, ke depannya gitu dengan kondisi yang sudah ada seperti sekarang, bagaimana kira-kira Prof Mimi memproyeksikan kira-kira peta yang terbaik gitu agar bisa betul-betul mewujudkan permukiman berkelanjutan di Kota Makassar ini, Prof? Ya, saya kembali lagi bahwa perketat lengkapi aturannya dulu. Ya, lengkapi aturan karena sudah bagus itu yang dari peraturan pemerintah bahwa harus PSU-nya sekian ya, tapi itu yang saya tadi sebutkan, lengkapi dan ini dilakukan kontrol dengan baik. Tapi ini sih aturan-aturan sudah bagus. Kalau yang ini seperti yang terkini saya lihat itu sudah ada kalau mau izin harus di FKPPR harus diforumkan. Kalau mau minta surat ini persetujuan dari site plan-nya ya, itu kan harus dari dinas perumahan dan kawasan permukiman harus memberi izin bahwa memang sudah cocok set plan-nya. Tetapi kalau ada ini yang saya sebut tadi, kalau perumahan yang perumahan itu bagaimana ya, jadi mesti dilengkapi lagi dan ya itu. Diawali dari regulasi itu sendiri ya. Kemudian kalau dari pihak developer mungkin ada yang mesti mereka lakukan gitu, langkah yang diambil untuk turut mendukung juga permukiman berkelanjutan ini, Prof? Ya, kalau developer ya mereka kan tinggal diberi aturan, ya. Walaupun kita terkadang bilang kalau terlalu banyak aturannya, itu mereka ini padahal kita butuh mereka berinvestasi ya. Tetapi ya saya kira orang lebih senang kalau aturannya jelas dan tidak berbelit-belit, tetapi jelas yang mana saya harus ini keluarkan, yang mana saya harus tapi ya itu lagi.
kejelasannya. Iya. Dan itu tadi jangan hanya mempertimbangkan faktor ekonominya Iya, saja ya, iya. datangkan banyak investor tapi aturannya Iya, yang masih iya. abu-abu itu tadi Iya, ya akhirnya harus dilengkapi. pada pelaksanaannya itu Iya. tadi banyak yang kurang sesuai dengan aturan yang diharapkan itu sendiri. Lalu peran akademisi gimana Prof? Peran strategisnya dalam memberikan iya. pandangan-pandangan mengarahkan pola-pola pembangunan permukiman di Kota Iya. Makassar? Kalau yang sekarang ini ya, yang lalu juga dari PWK itu memang dilibatkan dari perencanaan kotanya ya, bagus kalau ini ya perlibatan kami beberapa akademisi itu sebagai tenaga ahli, sebagai tim monef, pendamping ya, bahkan ya itu sebenarnya bagus. Hanya ya biasanya kalau kolaborasi itu ya itu diharapkan tidak hanya akademisi tetapi swasta itu juga ikut, juga komunitasnya ya, itu ada beberapa pemerintah, swasta, bahkan kalau bilang pentahelix media pun juga ikut. Media ya. juga, oke. Jadi memang berperan strategis dan mungkin ada beberapa proyek-proyek atau sebuah rencana-rencana yang teman-teman dari tim PWK Unhas ini terlibat dalam hal tersebut, Prof, mungkin boleh diceritakan beberapa? Kalau yang baru ini ada teman itu terlibat dari perwujudan smart city. Smart city, ya, oke. Jadi itu ada beberapa juga dalam penelitian pun juga yang baru-baru tentang pengaruh kota terhadap ini. Waktu itu sempat ikut yang TBC bagaimana ini, karena kan TBC itu biasanya pada permukiman kumuh dan itu penularannya biasanya ya, penularannya di titik-titik bagaimana tersebut. Itu juga kami dilibatkan. Jadi memang sangat penting ya untuk melibatkan tentunya akademisi apalagi dari Universitas Hasanuddin ya, menjadi salah satu patron perguruan tinggi di kawasan Indonesia Timur. Nah, mungkin sebagai closing statement Prof boleh disampaikan bagaimana harapan Prof Mimi terhadap pembangunan permukiman berkelanjutan di Kota Makassar yang tentunya akan melibatkan kolaborasi dari berbagai sektor yang ada. Silakan Prof. Iya, ya sebenarnya kalau kita kolaborasi itu diperlukan untuk pengentasan, ya salah satunya adalah pengentasan permukiman kumuh, ya itu salah satu. Kalau yang ada sekarang itu salah satu permukiman kumuh itu berkurang pada saat ini. Kotaku itu sudah berkurang kumuh ringan, tetapi luasannya bertambah. Jadi memang diharapkan adanya untuk membuat kumuh itu zero, itu memang diharapkan kolaborasi dari antar yang seperti antar sektor itu kan bisa di sama-sama antar dinas untuk menangani misalnya suatu permukiman kumuh. Ya bagaimana juga mereka untuk bisa di pembinaan, jadi tidak hanya secara fisik tetapi non fisik, ekonomi ditumbuhkan semua sehingga memang mereka bisa benar-benar keluar dari ketidakberdayaan ya dan mampu berkelanjutan itu ya. Itu jadi ada beberapa ya, kalau misalnya kita lihat sektor ya misalnya yang PU bikin perbaiki rumahnya dan jalan, terus biasanya dari dinas koperasi atau dinas pemberdayaan ataupun dinas tenaga kerja itu bisa melatih atau apa, hingga artinya tidak hanya fisik tetapi non fisiknya juga harus dikembangkan agar mereka mampu terlepas dari ketidakberdayaan atau kemiskinan, karena kuncinya kemiskinan itu kan sebenarnya yang menyebabkan kekumuhan. Akar permasalahannya itu. Jadi yang demikian. Kolaborasi lagi-lagi kolaborasi. Iya, kolaborasi. Ya. Luar biasa sekali. Jadi pemirsa, kita paham ya mengenai konsep permukiman berkelanjutan. Ternyata ini bukanlah isu yang ada di Indonesia tapi isu global ya. Iya, memang global permukiman berkelanjutan ini adalah isu global, dan itu tadi yang ditekankan Prof Mimi bukan hanya dari segi fisiknya juga tadi. Iya. Kita perlu juga menumbuhkan interaksi di dalamnya, juga menumbuhkan perekonomian orang-orang yang di dalamnya, dan tentunya untuk mewujudkan itu pemirsa dibutuhkan lagi-lagi kolaborasi ya, bukan hanya dari
dari pemerintah, akademisi juga dilibatkan, pihak swasta juga dilibatkan, termasuk juga masyarakat untuk sama-sama tentunya menciptakan lingkungan hidup yang tadi berkelanjutan ya, tidak hanya nyaman untuk ditinggali hari ini tapi juga untuk anak cucu kita di kemudian hari. Terima kasih banyak Prof atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Wake Up. Ikut terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.